sifatnya ekspedisi dalam pasukan yang kecil biasanya, maupun juga ada pasukan yang besar. Jadi dia lebih kepada kegiatan apa yang namanya interception atau apa namanya istilahnya itu surveillance atau apa istilahnya, dimana kemudian pengarahannya itu simple, ya. Pengarahannya simple, dan biasanya inisiatifnya dari Rasulullah SAW. Kecuali Mu'tah. Mu'tah itu kalau dilihat kategorinya dia adalah syariah, karena dia tidak dipimpin oleh Rasulullah. Tetapi karena jumlah pasukannya besar dan dia merupakan respon, saya tidak suka menyebut reaksi, merupakan respon dari pembunuhan Al-Haris tadi, maka pasukannya jumlahnya besar. Tapi Rasulullah ikut. Tapi karena besarnya eskalasi, maka para ahli sejarah mengkategorikannya adalah sebagai ghazwah. Lebih lagi juga pemberangkatan pasukan itu juga seremonial dan seterusnya. Dan salah satu pidatonya itu yang tadi sudah disampaikan. Kalau kita cermati tahapan dakwah yang kita bahas berulang-ulang, bahwa ada tahap Makkah, tahap Madinah, ya. Tahap Makkah itu juga terbagi pada 2 sesi utama atau 3 sesi utama, 3 tahun pertama, kemudian 7 tahun berikutnya, dan 3 tahun terakhir, total 13 tahun. Itu juga ada fase-fasenya dan ada eskalasinya. Yang total 13 tahun di Mekah itu menunjukkan bahwa interaksi atau dakwah, ya, dakwah itu kan kita berkomunikasi, berinteraksi dengan mad'u gitu, dengan yang kita dakwahi, itu tidak semudah membalikkan tangan. Hanya ini karena Rasul terakhir sifatnya tidak fatalism, tidak fatal, sebagaimana yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam dulu. Itu fatal banget. Itu satu kaum ditantang sendirian, itu fatal banget. Dan terang-terangan hancurin berhalanya dan lain sebagainya. Saya selalu mengatakan ini koreksi kita terhadap Ibrahim alaihissalam itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau Ibrahim itu berhalanya dihancurkan oleh dirinya, oleh dia sebagai nabi, tapi Muhammad SAW tidak menghancurkan berhala, tetapi berhala dihancurkan oleh penyembahnya sendiri nanti di Fatu Makkah, kira-kira begitu. Ya memang Rasulullah juga melakukannya, tetapi hanya beberapa, selebihnya itu dihancurkan oleh para pemujanya sebelumnya. Jadi tidak oleh tangan baginda Rasul. Nah ini tentu untuk melakukan itu dipastikan ada proses yang sangat panjang, sangat panjang. Berbeda dengan Ibrahim, diangkat jadi Rasul, sudah yakin dia Rasul, dia nggak ngomong nggak ngomong dulu ke Nabrus kan, walaupun mungkin sudah isunya ngomong, sudah ada berita, ada ajakan ini itu dalam cuman langsung fatal, langsung menembus jantungnya begitu kira-kira, dengan harapan dengan pemahaman yang terbalik gitu, ketika rasional logikanya langsung diterima, ya sudah selesai. Apa pilihannya? Orang ini patung nggak layak dulu walayatfa. Berikutnya Allah, udah kita nyembah Allah aja. Kan pengennya Ibrahim tuh, oh iya ya, kata umatnya tuh, oh iya ya Ibrahim, lo bener, kita yang salah, yuk kita ikut namanya. Sekali lagi ini bukanlah yang yang dicontohkan dalam Islam. Dengan sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa penghormatan kita kepada Ibrahim alaihissalam yang selalu kita doakan melalui salawat dan barokah dalam salat kita. Tapi itulah realita.
Makanya ujungnya nggak ada ceritanya Namrud itu tumbang oleh Ibrahim. Padahal itu. Tapi Nabi Muhammad SAW begitu. Dia sendirian di atas saudara itu tidak hancurkan. 3 tahun itu kalau dibikin hari itu sampai lebih dari 1000 hari. Lebih dari 1000 hari. 1000 hari itu dulu lama. Sekarang kita cepat karena apa? Cepat dulu 1000 hari itu apa? Itu hanya 7 kurang dari 10 orang yang masuk Islam. Kemudian 7 tahun itu lama dan menderita lagi. 3 tahun terakhir dalam suasana yang mencekam, pilihannya adalah antara hilang sama sekali atau bisa selamat. Dan ini harus kemudian kita masuklah periode apa tadi Madinah. Baru Madinah agak lega. Dan itu sudah kita kisahkan banyak berbicara bagaimana kemudian Rasulullah SAW dengan pengalaman 13 tahun dengan berkali-kali melakukan hijrah ke Habasyah dan juga ke Taif, ini mengambil pelajaran bagaimana hijrah yang efektif dan berhasil. Alhamdulillah. Dan dahsyat yang dimasuki adalah wilayah konflik. Jadi bukan wilayah yang aman tetapi wilayah konflik. Berarti manajemen konflik ini adalah sesuatu yang harus dimainkan di dalam kita menuju kepada kebangkitan. Justru apa istilahnya comfort zone, comfort zone, zona nyaman, comfort apa? Comfort zone apa tuh? Zona nyaman apa sih? Comfort, itu susah ngomong. Jadi kalau udah wajah ke mata kita begini. Jadi bagaimana itu di zona zaman kita tidak di zona nyaman, tetapi di zona yang ada tantangan. Ya, karena katanya kita ini kata ada apa istilahnya, kita ini tidak bukan camper. Ya. Kita bukan berjuang ini untuk bukan camper, bukan mencari kenyamanan, ya. Tetapi kita menembus tantangan. Kita climber, ya, tidak camper. Apalagi outer atau quitter, ya, kita tidak lihat tantangan berat, ya udah dah, tinggalkan masalah goodbye. Tetapi kita adalah climber. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW di Madinah itu menatap dan berhasil. Puncaknya adalah apa? Khandaq itu kan, puncaknya berhasil. Selesai urusan dengan Quraisy. Selanjutnya kita mau urusan dengan yang lain. Urusan dengan yang lain yang non Quraisy itu dahsyat. Karena Quraisy itu badai juga. Kecil Quraisy itu nggak ada apa. Ini kita akan berhadapan dengan adidaya. Begitu kira-kira. Adidaya yaitu Romawi yang ketika itu sudah memenangkan beberapa pertempuran dengan Persia. Persia adidaya juga, cuman di beberapa battle, di beberapa front mereka sudah dalam posisi menang. Jadi tidak dihadapi Persia, tapi yang dihadapi si pemenangnya itu, si adidayanya. Menurut saya wallahu a'lam bishawab, sunnatullah kemenangan itu harus juga dimulai dengan sunnatullah kemenangan itu juga harus sama sebabnya dengan kemenangan yang pertama. Kemenangan pertama tuh yang saya maksud adalah kemenangan terhadap Quraisy. Dari 1 orang, dari belasan orang, dari 70 orang yang berikutnya ketika kemudian hijrah, dari 70 orang itu kemudian menghimpun sehingga kemudian bisa memiliki pasukan, yaitu sekitar 1000 kan, sehingga 1000 di dalam perang Uhud, ya ditotal-totalkan terus meningkat jumlahnya dengan Bani Qurainuqa, Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah, kemudian Khaybar, gitu kan, dan seterusnya. Maka kemudian pasukan itu akhirnya alhamdulillah sudah dimiliki dalam jumlah 3000. Jadi ini 3000 ini angka maksimum di saat itu. Tapi karena kita harus kemudian bertarung dengan
dunia internasional dan langsung menohok adalah negara adidayanya, maka sunatullah itu harus kembali berjalan sebagaimana sunatullah kemenangan yang pertama. Nah itu di angka berapa tadi? 3.000 inilah yang kemudian dihadapkan dengan 200.000. Sebagaimana tadi diterangkan, ini di atas kertas ada repot. Karena kalau perbandingannya antara 300 orang lawan 1.000, it's okay. Itu perang badan. Ketika persentase itu dikurangi, ketika 600 melawan 3.000, kita keteteran. Tetapi ternyata itu menimbulkan efek semangat yang sangat luar biasa, sehingga Khandaq dengan kecanggihan strategi akhirnya kemudian juga bisa dimenangkan. Karena ketika itu sudah mulai berhadapan dengan kekuatan, angkanya sudah fantastis, yaitu sekitar 10.000. Nah, ingin saya sampaikan, semangat yang begitu tinggi itu jangan untuk Quraisy kecil, kira-kira begitu. Quraisy kecil, kita hadapi itu yang lebih besar. Makanya mental ini berat. Jadi kaum muslimin itu kok semakin hari semakin berat itu. Quraisy aja yang udah berat kayak begitu dan alhamdulillah sudah ditanggulangi. Jadi kiranya selesai, tapi kita langsung adidaya dihadapi dengan kekuatan 3.000. Akhirnya kemudian terjadilah apa yang kemudian terjadi. Itu yang pertama. Jadi Mu'tah ini menjadi unik karena dia adalah perang yang tidak diikuti Rasulullah. Itu dalam teorinya harusnya menjadi syariah, tetapi para sahabat radhiyallahu anhum atau para ulama melabelinya sebagai magazi, sebagai ghazwa. Sebagai ghazwa. Berarti dia setara, walaupun tidak dipimpin Rasulullah, kualitasnya setara dengan peperangan yang dipimpin Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin eskalasinya menjadi lebih besar, maka kemudian Rasulullah SAW pun span of controlnya menjadi lebih luas dan tidak bisa dilakukan secara langsung karena ada keterbatasan. Kalau dulu Muhajirin di Darul Arqam cuma belasan orang bisalah dikendalikan Rasulullah secara maksimal. Di Madinah relatif masih bisa dikendalikan lah, ada Muhajirin, Ansar, walaupun sudah mulai ada pendelegasian beberapa hal. Karena ini konteksnya 3.000 orang dan berangkat dengan personal yang sangat banyak, dengan logistik yang juga besar, maka ini adalah pertama kali ada kegiatan yang didelegasikan secara penuh. Ada kegiatan yang didelegasikan secara penuh. Cuma walau alam itu antum teliti lagi, anda juga masih lupa ingat apakah Abu Bakar, Umar, Utsman itu masuk di pasukan Mu'tah atau tidak, atau dia bersama Rasulullah SAW di Madinah. Itu teliti. Kalau ada jawabannya alhamdulillah, kalau nggak ada ya bulan. Berarti kita ilmunya masih setara, anak dan Usama. Kalau antum temukan, wah antum hebat dari anak. Jadi harus dicari itu. Kenapa ini saya sampaikan? Karena yang kemudian diberikan Rasulullah SAW kepercayaan itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, tetapi yang diberikan kepercayaan adalah 3 orang, ya walaupun ada Ja'far di situ, tapi ini penghargaan kepada orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, tetapi ya bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan sekelas syahid Hamzah gitu ya, tapi mereka dekat. Zaid bin Harithah tentu saja adalah budak yang mencintai Rasulullah dan kemudian dimerdekakan dan diangkat menjadi anak. Ja'far tentu atas prestasinya yang dia lakukan dengan misi ke Habasyah, yaitu Abdullah bin Rawah. Cari lagi, PR lagi itu satu lagi. Berapa prestasinya? Tetapi yang jelas mereka punya prestasi, dan itulah yang kemudian diberikan.
kenapa tidak Abu Bakar, tidak Umar dan lain sebagainya? Kalau mereka yang kemudian ditunjuk, maka sisi pendelegasiannya tidak terlalu kentara. Karena ya kata bahasa orang sekarang mah 11-12 lah kalau Rasulullah sama Abu Bakar mah gitu lah kira-kira. 11-12 lah kalau dengan Utsman dan Umar dan Ali bin Abi Thalib. Mereka kan sudah berbesanan ini itulah menantu mertua dan seterusnya. Sehingga tidak apa namanya tidak terpisahkan gitu. Kalau Abu Bakar itu di bawah bayang-bayang Rasulullah dan seterusnya. Tetapi kepada Zaid bin Haritha, itu jauh banget gitu. Pada Ja'far yang sekian belas tahun nggak ketemu, jauh banget. Abdullah bin Rawah orang kemarin sore, walaupun sama-sama muhajirin. Nah ini yang menunjukkan bahwa ini pertama kali Rasulullah SAW melihat sebuah kasus besar tidak ditangani oleh beliau dan bayangannya, gitu ya, orang-orang yang terdekat dengan beliau. Malah dari sini pun juga bahwa kemungkinan kekalahan sudah tergambar. Ya kalau mau menang ya ngapain kemudian ada urutan itu? Kayaknya urutan itu pasti gitu ya. Apalagi ini sabda Rasulullah SAW. Nah itu. Ini menarik. Lebih tegas lagi pendapat saya ini tentang pendelegasian ini. Itu adalah poin yang keempat. Kan poin 1, 2, 3 jelas kan. Zaid, Ja'far, kemudian Abdullah bin Rawah. Yang keempatnya kalau tidak saya ke tengah. Itu urusan kalian dah. Ya. Tapi keterlaluan kan kalau misalnya harus lengkap kan. Keterlaluan. Berarti Rasulullah SAW itu bersabdanya bisa berhari-hari. Karena kalau ini gugur 3.000 orang harus sebutin satu persatu. Jadi udah cukup 3 aja. Selebihnya udah deh. Itu menunjukkan tentang delegating tadi. Tentang pendelegasian kewenangan seterusnya. Dan ini adalah bisyarat nubuwah ya. Karena kemudian yang ini pelajaran yang ketiga muncul figur Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah orang yang memiliki kemampuan berperang yang luar biasa, canggih. Dan bakat itu memang sudah lama terpendam pada diri Khalid bin Walid di Mekah. Tapi karena faktor hidayah, beliau tidak masuk Islam ketika Rasulullah SAW masih di Mekah. Malah ia ikut arus mainstream Quraisy ketika itu, yaitu musyrikin, dan kemudian berpihak kepada orang-orang kufar Quraisy. Sampai kemudian dia mendapatkan kepercayaan, akhirnya mungkin usianya sudah pas begitu untuk menjadi pemimpin perang, walaupun itu menjadi koordinat dari Abu Sufyan, dan dia memang memiliki keahlian kavaleri. Dan itu semuanya sudah dipertunjukkan oleh beliau di perang Uhud, yang sejatinya sebetulnya itu strateginya sangat dahsyat dari Rasulullah, dan orang Quraisy itu terpukul dengan cepat, tetapi kondisi menjadi berbalik karena kepintaran Khalid melihat suasana di medan perang langsung di saat detik itu ya. Dan tentu itu juga tidak menghalangi gejolak dia yang sudah lama sejak Rasulullah di Mekah untuk masuk Islam. Sampai kemudian terjadilah perang Badar, sampai kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah, karena dia orang cerdas, orang yang berpikir, ia kemudian melihat situasinya sedemikian rupa, sehingga ia masuk Islam dengan sukarela. Ini penting dipahamkan, karena dia masuk Islam dengan sukarela di saat kepercayaan publik terhadap dia sebagai pemimpin begitu kuat. Paham nggak? Kan dia sudah dipercaya oleh Abu Sufyan segala macam. Anak katakan tuh, maksudnya saya katakan bahwa peperangan yang dialami Quraisy dan kaum muslimin ini pada posisi materi, fisik, materi, harta dan lain sebagainya, Quraisy tidak terganggu. Mereka yang down adalah mental, karena Muhammad SAW setelah dipukul berkali-kali itu tidak hancur dan tidak tumbang. Dan ini yang membuat down. Tetapi Khalid itu kemudian maka dengan sukarela dia masuk Islam pada tahun 7. Nanti juga bagus atau
googling, cari, searching tentang sejarah Khalid bin Walid dari sejak jahiliyahnya sampai kemudian dia masuk Islam. Itu biasa. Tetapi ini figur utama. Dan setelah masuk Islam, dalam waktu yang tidak terlalu singkat, kemudian karena memang dia ahli berperang, maka ia kemudian masuk ke dalam pertempuran. Zaid bin Harithah, ini budak lah begitu, tetapi diberikan kewenangan untuk berperang. Tentu tidak dilandasi dengan pengalaman dan strategi. Dan pengalamannya terbatas dengan menyaksikan perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Ja'far, dia nggak ikut peperangan karena dia sudah ikut dapat ghanimahnya doang. Perangnya mah kagak, karena perang yang dilakukan oleh beliau itu bersifat damai, diplomasi, yaitu membawa rombongan, menyelamatkan laki dan perempuan ke sebuah wilayah dan mengamankan, dan itu semuanya berhasil. Abdullah bin Rawahah sekali tadi cek tidak jauh berbeda seperti itu. Makanya ketika mereka berperang, hanya berperang aja. Yang penting. Makanya tadi Zaid bin Harithah langsung Ja'far turun dari kuda. Itu. Pokoknya main antang. Itu adalah wajar. Adalah sebuah proses, sebuah pembelajaran yang tidak ini akan ketika Thabit bin Arqam itu kemudian menangkap Panji yang ditinggalkan oleh siapa? Saya lupa lagi ya, apakah Abdullah bin Rawaha atau Zaid bin Harithah. Sepertinya Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha juga kekuatan fisiknya dahsyat. Kalau Abdullah bin Rawaha, kalau tadi Ja'far itu dengan 50 tusukan ya, kalau itu dia bukan lagi 50 tusukan, dia itu ditebas tangan kanannya, ditebas tangan kirinya, ditebas, dijepit dengan kakinya ditebas, baru kemudian dia tumbang. Tetapi ia tahan dengan badannya agar Panji itu tidak tumbang, karena kalau tumbang itu Panji, perang berakhir. Makanya kemudian diambil oleh Habib bin Arqam, dan kemudian hanya mengajak para sahabat untuk berunding. Dari perundingan itu tentu saja lihat yang udah ditunjuk aja Zaid kagak bisa apa-apa, Ja'far juga kagak bisa, Abdullah juga bisa. Tentu ketika dilihat-lihat yang paling mumpuni adalah siapa? Khalid bin Walid. Pelajarannya bagi kita bahwa kompetensi ini adalah sesuatu yang harus dimiliki dan diupayakan ketika kita memasuki sebuah bidang pekerjaan, bidang jihad, bidang amal, bidang dakwah. Kompetensi itu harus kemudian kita miliki. Misalnya OI, dakwah tunas bangsa, maka kompetensi kita ini harus dikuatkan. Mengerti tentang karakteristik remaja, gitu kira-kira, mengerti tentang situasi lapangan di di sekolah, mengerti tentang hal itu harus kita mengerti karena antum ada di situ. Gitu. Jadi kalau ternyata nanti mandek ada sesuatu yang tidak berjalan, itu tidak mati, udah gagal nih tunas bangsa, tidak. Tetapi harus kemudian ada pelapisnya yang akan melakukan sesuatu yang lebih baik. Berarti kompetensi ini menjadi sangat penting. Yang kedua, selain kompetensi, berikutnya adalah diferensiasi. Jadi kita ini ketika memasuki sebuah bidang dakwah atau ladang amal jihad atau amal apa begitu, kita kompetensi itu harus ada. Kalau tidak ada harus dimiliki, begitu maksud saya. Dan itu yang diupayakan oleh Zaid, oleh Ja'far, oleh dengan segala keberanian. Tapi kompetensinya masuklah. Nggak mungkin lah Rasulullah menyuruh memimpin 3.000 dengan orang bodoh. Tidak mungkin lah. Mereka tuh. Cuma tadi pengalamannya terbatas, ya, sehingga kemudian kompetensinya tidak mumpuni untuk menghadapi 200.000 pasukan. Maka dibutuhkan yang kedua adalah diferensiasi. Nah, diferensiasi inilah yang dimiliki oleh Khalid bin Walid. Dalam teori bisnis atau bukan teori bisnis, dalam kehidupan juga, bahwa diferensiasilah yang akan membuat kita selalu unggul di dalam setiap
Kalau tidak punya diferensiasi, maka jangan harap kita bisa memiliki itu. Nah, Khalid bin Walid memiliki diferensiasi. Diferensiasi ini pertama tentu saja kemahiran berkuda, gitu ya, terus kematangan dalam berstrategi, gitu ya, kemudian juga berpikir out of the box. Saya kalau sudah bicara tentang out of the box, contoh yang paling pokok itu adalah kisah Khalid ini. Karena apa yang dia lakukan tadi adalah yang diterangkan pada strateginya tadi betul-betul out of the box. Terakhir, Khalid itu mencermati dan sejak awal ini perang tidak seimbang, tapi dia udah kadung beriman sama Rasulullah. Kan nggak mungkin, sudah kita jangan berangkat, udah nggak bisa. Dia prajurit statusnya. Yang ia lakukan sampai nama ta'ala. Tapi dari awal, nggak mungkin lah 3.800. Ayah ikut aja sebagai pasukan. Sampai Zaid gugur, sampai Ja'far gugur, sampai Abdullah gugur. Ketika kepercayaan itu ada pada dirinya, dia juga tidak mau, kalau begitu kita cabut nggak juga. Tetapi kita harus cabut tetapi dalam posisi aman. Karena kalau cabut dalam posisi aman dikejar, ya kalah juga, binasa juga. Hanya kemudian dia melakukan apa yang dalam bahasa manajemen itu disebut dengan crash program. Ya. Dia melakukan tindakan cepat, ya, yang cepat, tindakan yang cepat mengagetkan, tetapi dia hanya sebagai shock terapi saja. Dan itulah dilakukan pilihan-pilihan dari sebutkan satunya. Jadi yang ditawarkan itu adalah ide cemerlangnya. Sesungguhnya itu sifatnya memang pencitraan. Kalau kemudian ketahuan aslinya juga ketahuan lamanya orang 3.000 orang gimana. Dan itu secara singkat, cepat, sebagai shock terapi itu berhasil. Sehingga kalau tadi Usama bilang ada sebuah kebijaksanaan, bijaknya beliau, ya kemudian dia memilih untuk pulang. Tadi dikisahkan tentang musyawarah nubuwah bahwa Rasulullah SAW di mana? Di Madinah itu bisa melihat kejadian. Nah, ini tentu saja menunjukkan tentang bahwa kemudian hari ditemukan teknologi frekuensi. Jadi frekuensi itu dari dulu ada, buminya ada, alam semesta, oksigen, atmosfer, udara ini kan ada nih, dan di situ ada frekuensi. Dan ini frekuensi ini pernah digunakan lagi nanti di zaman Sayyidina Umar ketika perang kalau Sayyidina Umar Yarmuk ya. Sebelumnya Ya, lupa. Bukan Qadisiyah. Yarmuk kan Abu Bakar setelah di dalam perang Qadisiyah. Rasulullah Abu Bakar Umar jalannya lagi khutbah Jumat. Para sahabat yang hadir bingung karena dia khutbah Jumat lagi instruksi perang. Yang di sana lagi kacau balau, di Qadisiyahnya lagi kacau balau. Mereka mengikuti petunjuknya Umar radhiyallahu. Jadi ini babnya bab frekuensi. Dikembangkan dalam peperangan itu menjadi radio, gitu ya, radio komunikasi. Dan akhirnya itu disepakati ada radio militer itu ada frekuensinya itu kalau nggak salah di bawah 88 atau di atas 108 MHz itu ada aturan itu sepakati itu juga. Maka radio itu hanya berlaku kalau FM itu 88 sampai dengan 108 dan itu masih ada. Kalau bahasanya siapa? Al-Buti itu yang kemudian sama. Kalau yang dituliskan yang sama, melipat bumi. Kan antum dari Al-Buti itu melipat bumi itu adalah frekuensi dan itu memang sudah terbukti. Tapi kita yakin itu adalah musyawarah kedua karena Rasulullah SAW bisa melihat dan kita saksikan sekarang. Ya. Televisi bisa siaran langsung, malah sekarang tidak perlu secara TV, ya, dengan smartphone bisa streaming apa yang terjadi di sebuah tempat bisa terjadi. Ya, sebagaimana kita cermati misalnya problem kasus di mana di Mesir, ya sudah tidak bisa dipungkiri lagi
berbuat kejahatan karena Asisi gagal melakukan blokir dari sisi media karena kecanggihan teknologi. Itu semuanya terjadi hari ini. Bersyukurlah kalau di rumahnya ada Orange TV, ya, karena dengannya kita menjadi orang yang paling tahu tentang apa yang terjadi di Liga Primer Inggris. Karena nggak disiarkan langsung kan, orang nggak tahu. Saya tahu dari mana, nonton di TV mana, pokoknya mah ada ya. Kasih tahu. Betapa sekali lagi sekarang ini maksud saya adalah betapa apa yang disampaikan Rasulullah itu, bagaimana mendapatkan dan mencari mengerti tentang informasi itu menjadi sangat penting. Dan pertarungan dari sejak dahulu nabi-nabi sebelumnya, apalagi Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang adalah adu strategi. Bicara tentang adu strategi adalah semakin komplit data, maka semakin mudah melakukan analisa, kemudahan melakukan analisa membuat pilihan-pilihan strategi itu menjadi lebih matang. Ini pelajaran. Dari pernyataan Rasulullah tersebut ada yang menarik, yaitu tentang menangisnya Rasulullah SAW karena sedih dan terharu orang-orang terkasihnya syahid sebagai panglima, tetapi juga selain sedih juga ada nangis terharu karena Islam punya pahlawan baru. Islam punya pahlawan baru di medan pertempuran, dan dia adalah Khalid bin Walid. Dan ini adalah hal yang akan mencerahkan dunia Islam, maka kemudian ia gelarkan sebagai apa tadi? Saifullah. Sebenarnya kalau lengkapnya adalah Al-Maslul, Saifullah Al-Maslul. Maslul itu dari kata sulalah, kalau diartikan terlalu bernuansa kasar, ya, berlumuran darah. Tapi kita bikin yang lebih sopan, ya, pedang Allah yang terkudus, jadi siap tebas. Kalau aslinya itu berlumuran darah, tapi kan enak kita pada posisi sekarang. Tapi dia adalah pedang Allah yang terkudus, ya. Dan ini terbukti nanti akan kita tukar. Makanya nanti ada kisah Khalid ini menarik untuk kemudian dikaji, karena dia menjadi pahlawan yang luar biasa, mengakselerasi Islam di masa transisi. Ya. Kita tahu bahwa masa transisi itu adalah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, nanti Umar itu masa fondasi, ya, penanam pondasian konsep negara Islam. Kemudian Utsman adalah penyempurnanya, Ali adalah yang diuji, ya. Ali adalah benteng ujian terhadap sistem Islam yang sudah disempurnakan oleh 3 khalifah sebelumnya, ya. Dan itulah yang menjadi warisan bagi kita kaum muslimin sampai dengan kapanpun, bagaimana kita mengelola sebuah negara. Nah, balik lagi kepada perang Mu'tah ini ada seperti itu. Nah, keputusannya kan pulang. Keputusannya pulang. Dan ini keputusan yang bukan mainstream, ya. Iya boleh. Bukan mainstreamnya Mujahidin. Bukan mainstreamnya Mujahidin. Karena kalau Mujahidin sejati maju perang, ya udah mati, ujung-ujungnya mati, udah. Apain lagi, apa lagi? Ini pulang. Berarti kan dia lari dari peperangan. Karena di dalam agama kita ada 7 dosa besar. Nah, 7 dosa besar itu yang ketujuh, yang namanya cari sendiri. Syirik, membunuh, judi, dan seterusnya. Yang ketujuh itu adalah al-firar minaz zahf, lari dari peperangan. Dan itu mainstream yang difahami oleh seluruh kaum muslimin. Makanya ketika pasukan ini pulang, itu disambut oleh istri-istri mujahidin, oleh anak-anak mujahidin dengan cibiran. Malah sebahagian melempar mereka dengan sendal dan apa, cibiran. Dilemparin. Ya kalau sekarang dilemparin telur rusuk, tomat rusuk, dilemparin. Sambil dikata-katain, dicibir. Kata-katanya itu adalah farror. Mereka tidak ridho punya suami mujahid tapi lari dari perang. Mereka tidak ridho punya ayah pulang
dengan apa namanya, pulang bukan membawa kemenangan tetapi lari dari peperangan. Khalid sebagai the newcomers, sebagai orang baru melihat menyaksikan kayak begitu, yang ia sudah bersudah bahwa strateginya adalah bagus, bahwa pilihan karena kalau dimaju terus itu akan habis binasa terbunuh semuanya, dia memilih untuk kemudian mundur, itu langsung menangis meraung-raung. Menangis. Setelah menangis, Rasulullah keluar rumah, kemudian dia melihat gambaran suasana masyarakat Madinah yang mainstreamnya begitu, pola pikirnya tentang dia ada seperti itu. Akhirnya kemudian dipanggillah Khalid bin Walid sambil menangis, dia minta maaf kepada Rasul atas tindakan kekeliruan tindakan dia, kenapa dia tidak bisa maju. Kemudian tapi Rasulullah SAW mengatakan, coba ceritakan apa. Kemudian ceritakan semuanya, strateginya ini segala macamnya. Setelah itu maka kemudian Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin di Madinah, anak-anak dan semuanya dikumpulkan, dan dia berpidato. Dalam salah satu poin pidatonya apa? Mereka bukanlah farroh, mereka bukanlah orang-orang yang lari dari peperangan, tetapi mereka adalah karror, dari karror, kafro, karror, tapi mereka yang akan kembali terus dan akan kembali terus. Dan inilah yang saya katakan tadi, bahwa Khalid bin Walid akhirnya bisa melewati masa transisi karena setelahnya tidak ada cerita Khalid turun mundur dari peperangan. Karena dia doa Rasulullah SAW, dia akan karor, akan berulang-ulang untuk melakukan peperangan. Dan sesungguhnya ini juga sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Di surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal apa? Kalau dalam lagunya Isis, bukan karena takut kami berlari, dengan nama Allah kami pasti akan menang. Jadi itu di ayatnya ada kalau misalnya mundur adalah sebuah strategi, itu adalah sesuatu yang harus dan artinya isyaratnya sudah ada. Dan ini pelajaran utamanya bahwa warning. Jadi memang sudah dirancang oleh Rasulullah SAW. Ini warning kepada orang-orang adidaya, lu jangan macam-macam, lu jangan macam-macam. Enak aja lu bunuh itu Al-Haris kan gitu. Ada Izzah gitu. Kayak kami bisa lawan lo. Tunggu waktunya, kira-kira begitu. Ini gue coba nih. Dikirim 3.000 dengan shock terapinya Khalid bin Walid, cegar mereka mundur. Mereka mundur udah cemas. Dan ini menjadi perbincangan yang sangat luar biasa. Dievaluasi orang Herakles sedemikian rupa bahwa ternyata Muhammad ini betul-betul menjadi ancaman. Dari saat itulah maka kemudian rasa gentar terhadap Muhammad itu sudah mulai kepada kaum muslimin sudah mulai merasuk, ya. Dan nanti akan kita tahu kegentaran ini berlangsung lama, ya, sampai tahun berapa? Tahun ke-11. Ini tahun berapa tadi? Tadi tahun berapa? 8. Berarti 3 tahun lagi revans dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan selama 3 tahun itu kegentaran menjadi perbincangan dan kemudian membuat mereka gentar untuk menghadapi kaum muslimin. Begitu kira-kira. Ini pelajaran-pelajaran penting yang kita dapat dari perang Mu'tah ini. Konteksnya kepada kita sebagai aktivis dakwah itu inilah harus selalu kita tidak pernah boleh merasa takut. Kesulitan menghadang itu jangan dikira semakin hari semakin besar, tetapi kita harus dicoba, harus disengat, ya. Sebagaimana juga keputusan kenapa PKS melakukan pencapresan, ya. Karena pencapresan itu kalau dari peta roadmap politik begitu tidak seharusnya, karena kita berpendapat sistem yang ada sekarang itu capres itu baru masuk akal kalau harus melihat dulu hasil pemilu, karena ada
ada presidential threshold yang itu dilawan oleh Yusril dan kemudian diputuskan oleh MK di tahun 2019 itu tidak akan disatukan. Nah, karena kita masih polanya pileg dulu dan kemudian pileg dulu dan kemudian pilpres, sehingga kemudian pencapresan itu menjadi rasional kalau kita melihat hasil pemilu. Tapi hanya kemudian dilakukanlah pencapresan sekarang. Ini menurut saya kalau melihat dari pramuka tidak lepas dari strategi bagaimana kemudian kita memberikan peringatan kepada orang-orang yang merasa hebat, merasa yang sudah memukul PKS jauh-jauh hari bahwa kita juga punya pilihan. Walaupun kita juga sadar di beberapa realita pencapresan itu tidak selalu mengupgrade, tidak selalu mengupgrade, tetapi boleh juga meleverage atau mengupgrade, bisa juga dia mendowngrade. Contohnya banyak lah ya, dengan capresnya siapa, dia partainya juga jadi berubah, orang jadi tidak nafsu. Tetapi di sisi lain karena capresnya siapa, partai itu juga menjadi naik. Dan ini adalah sebuah strategi. Artinya kita juga jangan terlalu berpikir negatif atau suudon, ngapain nyapres mahal-mahal, ujung-ujungnya sudah jelas kalah. Sebagaimana tadi, ngapain berangkatin 3.000 kalau sudah jelas kalah. Tapi kemudian ada tujuan-tujuan tertentu. Dan ini tentu saja akan menciptakan memori di kalangan publik Indonesia, sebagaimana menciptakan memori di kalangan masyarakat Romawi yang 3 tahun berikutnya ketika kita bukan. Oleh karena itu sebetulnya apa yang didapat di setiap pemilu itu membuat kita menjadi lebih harus bersemangat di kegiatan berikutnya. 2014 ini berat buat PKS, tetapi antum harus tahu bahwa 2019 jauh lebih berat. Apalagi nanti kan si India aja udah punya anak 3 nanti ya. 2019 atau 2 lah nanti. Karena nikahnya 2015 kelak 4 tahun 2 anak lah. Udah lebih berat. Yang lebih berat lagi Usama itu kemungkinan istrinya 2 tuh 2019. Itu kan, itu dahsyat gitu. Jadi sekali lagi ini pertarungan itu tidak akan pernah berhenti, sangat keras ya, harus perlu disiapkan dan segala. Jadi perang Mu'tah pelajarannya kepada kita ini adalah itu. Bahwa kita tidak boleh pantang menyerah menghadapi realita kehidupan dakwah yang sudah kita jalani, kita sudah ambil ini dakwah, jalan hidup ini untuk berdakwah ini. Sekali lagi jangan pernah kita surut ke belakang, ya, tidak boleh surut ke belakang. Walaupun tampilannya seperti kalah, seperti babak belur, bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena akhir dari segala-galanya dalam perjuangan dakwah kita apa tadi? Iskariman Allah syahid. Kita harus hidup mulia atau nanti dalam kondisi syahid. Kalau orang Palestina lebih gembira lagi, kata mereka apa? Imma kemenangan, kalau kita berjaya itu imma kemenangan, kita menjadi orang-orang pemenang, atau kita menjadi tengkorak yang disusun sebagai tangga orang-orang setelah kita meraih kemenangan. Jadi kita menjadi tangga, tengkorak yang disusun yang menjadi tangga mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ada hal yang kita sesali, ya, karena kita hidup tidak untuk di dunia ini, tetapi kita hidup untuk di akhirat. Wala akhiratu khairulaka. Allah a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita sarapan. Kayak nggak dapat posisi apa-apa gitu saat Kan dia orang baru, Kamus. Kalau Kamus mana itu? Kalau mau cari posisi keluar, itulah yang terjadi pada Guru Bajang, ya. Guru Bajang, dia didukung PKS di NTB, kan pinginnya ya kita susah masalah kita ya.
newcomers harus kita dalam hal itu ada urut kaca. Walaupun percepatan bisa dimungkinkan, itu terjadi pada hal itu. Kalau Tuan Bajang dia mau bersabar, karir politiknya dah. Tapi saya dia malah keluar dari PKS, malah jadi ketua DPW, ketua DPW DPW Demokrat. Menteri kita kan punya namanya Adiaksa Daud, bagus, hebat, keren. Terus terang, ketika PKS itu prestasi dalam konteks prestasi sebagai menteri, itu saya lihat pada diri Adiaksa. Menteri-menteri kita sampai sekarang tidak ada yang punya prestasi seperti itu. Cuman sayang, dia nggak sabar, tidak sesabar Khalid. Mas sabar sampai Hussein meninggal, sampai meninggal, sabar. Tapi dia tetap tunjukkan kompetensi, tetap dia perkuat, pertajam diferensiasi. Coba kalau Adiaksa bersama, daripada sekarang nggak jelas, sekarang jadi Jomas tuh, serius jadi Jomas, nggak ada, dan seterusnya. Jadi besaran hati memahami ya, sebagai newcomers ya, sebagai newbie gitu, yang banyak tinggal kan orang OI banyak newbie juga ya, yang tahu banyak bertinggal sabar gitu. Nanti ketika kemudian kondisi besar, segala sesuatu buntu, senior kita tidak bisa berbuat apapun, nah kita harus menjadi. Dan ini sekali lagi sejarah berulang, sebagaimana dialami oleh Daud alaihi salam dalam sebagai bagian dari pasukan Talut. Talut itu keren, luar biasa. Itu Jalut pasukannya itu bisa diimbangi, sehingga berimbang. Talut sama Jalut itu berimbang. Kalau perang itu bisa mengenang Talut, bisa. Kemungkinan menang itu besar. Talut itu kemungkinan besarnya besar. Hanya Allah uji dengan seni. Akhirnya mereka makan, minum air sekenyang-kenyangnya. Pas naik dari sungai, sudah badan sudah sempoyongan, tidak bisa lagi berperang. Kecuali yang taat kepada Talut, sekelompok minoritas. Dan itu mereka adalah, saya katakan tadi, kompetensi memiliki, dia memiliki diferensiasi, kelebihan itulah yang membuat Daud alaihissalam akhirnya mampu membunuh ya, karenanya maka kemudian Allah memberikan ilmu wal hikmah kepada Daud sehingga dia menjadi raja, dan berikutnya menjadi dia raja dan kemudian mewariskannya kepada Sulaiman. Jadi sekali lagi ini kebesaran Khalid. Dan ini dibuktikan berikutnya, konsistensi istiqomah itu dibuktikan berikutnya dengan pemecatan beliau oleh Umar. Ini harus dipahami, pelajaran yang baik dalam konteks ke PKS saja begitu. Jadi teman-teman yang apalah keluar dari PKS apa segala macam, sayangnya mereka nggak bisa berbuat apa pada kompetisinya atas segala macam. Kalau kita bersabar, gak pakai ke sekarang, kita tetap kuatkan dan asah diferensiasi, bisa dibutuhkan kita bisa maju, insyaallah. Dan ini berlaku saya anak katakan di sepanjang sejarah. Ini Khalid bin Walid hebatnya. Allah alam. Halo lagi ya. Waktu ngirim masukan tuh emang rasa udah memprediksi bakal lawannya jauh lebih besar, jauhnya jauh banget gitu, atau memang sudah makanya ada itu tadi, makanya dibuat tadi bertahap itu. Kan seperti tahu bahwa Z bakal mati kan, berarti kan cuma tadi anak katakan ini adalah warning pada kekuatan adidaya.
Warning itu tidak bisa oleh 300 pasukan yang dikirim ketika perang Badar. Warning itu pakai angka yang agak sedikit logik lah, 3.000. Walaupun adidayanya sih asa-asa 66 gitu ya, jumlahnya sebegitu besar, tapi warning itu perlu. Makanya nangisnya Rasulullah SAW, keterharuan akan munculnya Khalid bin Walid, bahwa Mu'tah lah yang melahirkan pahlawan, yang melahirkan hero baru gitu, melahirkan hero baru yang itu adalah Khalid bin Walid. Makanya Rasulullah terharu bahwa ya, tapi kan masa dikasih tahu, pokoknya nanti kalau apa-apa mundur aja ya, nggak mungkin lah, seru banget. Tapi melalui skenario lain. Berarti bisa dibilang Mu'tah itu salah satu salah satu ajang percepatan Khalid bin Walid itu. Betul, percepatan Khalid bin Walid, dan anak katakan tadi bukan hanya Khalid bin Walid, mengakselerasi umat. Kan itu 3 tahun kan diingat-ingat sama Rasulullah. Rasulullah kan juga masa buat tumbalin itu namanya Zaid, masa saya tumbalin itu Zaid sama Ja'far sama, kan enggak juga, ada revenge pada diri. Makanya Usama itu dididik selama 3 tahun oleh Rasulullah SAW untuk menjadi dipersiapkan. Jadi jangan duduk sama gitu, anak Parusdi harus semester 4 pasti enggak. Tapi itu melalui sebuah proses dilatih, dipersiapkan sedemikian rupa, petanya sudah dirasakan kan, karena perang yang sampai dengan 3 panglimanya saya dan itu diasah sedemikian rupa dengan berbagai peristiwa berikutnya. Peristiwa ada Fatu Makkah, ada perang Hunain dan sebagainya. Itu sebuah pengasahan bagaimana waktu itu. Dan itu nantinya akan kita tahu kemenangan Usama mengalahkan tanpa peperangan. Usama itu menang tanpa peperangan. Belum kita kan juga cerita Tabuk, satu lagi Tabuk ada 2. Kalau Tabuk Rasulullah ikut. Kan ini ada Mu'tah, ada Tabuk, ada 2 perang. Dan itu dua-duanya dengan Romawi. Puncaknya itu tadi pasukan Usama yang 3 tahun berikutnya itu memang ada transisi, ada jeda, yaitu perang Tabuk, itu kemudian membuat kemenangan yang luar biasa. Kan itu tanpa pertempuran Usama, menjadi panglima pulang, dan ini itu udah jadi headline, sudah jadi headline di berbagai majalah dan peran berita dan di media online. Jelas. Kalau ini masih beritanya masih berita di bawah lah. Ada ditemukan sebuah komunitas di halaman dalam lah. Nanti headline itu bersama tadi, bahwa ada sebuah pengikut, rajanya meninggal tapi semakin kuat. Itu ada apa di baliknya? Mulai dikupas dari berbagai sisi, luar sampai ke ini, jangan dikira ya, sampai ke Cina, ke India, kena semua. Karena antum akan tahu sejarahnya bahwa percobaan sampai ke Konstantinopel itu zaman Abu Musa al-Ansari masih hidup. Saya lupa apakah zaman Khilafah atau di zaman Abbasiyah, apa di zaman Umayyah. Kalau asal di ketika Bani Umayyah itu sudah sampai. Makanya Konstantinopel itu tidak jatuh di tangan kaum muslimin, tetapi siapa namanya? Bukan Al-Fatih, sahabat Al-Fatih belakang sahabat siapa? Abu Musa al-Ansari. Abu Musa al-Ansari itu dikuburnya di Konstantinopel. Dikuburnya itu di Istanbul. Saya ziarah ke kuburannya, walaupun ya sekarang ada kemusyrikan macam-macam. Tapi disitulah dikuburkan. Itu dahsyat kan. Cina pun juga begitu. Kalau antum penggemar film Mandarin yang pasti di beberapa film itu mereka ada pertempuran dengan Muhammadiyah, dengan kelompok itu sudah dari sejak awal. Itu saja dinastinya ketika itu di masa-masa itu, jadi sekitar berapa tuh? Ya sekitar 14-13 abad yang lalu, 13 abad yang lalu, itu kan kita.
India pun juga belum. Sind, daerah Sind itu India, itu sudah kalau nggak salah zaman sahabat itu sudah diraih oleh kaum muslimin. Makanya Sind ini etniknya India tapi berbahasa Arab. Ya walaupun ada goyang-goyangnya. Tapi etniknya itu mereka ya campuran ya, turunan campuran dari Arab. Itu Sind. Sampai sekarang walaupun komunitasnya kecil, mungkin penduduknya tidak lebih dari 5 jutaan, tapi wilayah itu menjadi bersejarah karena dari situ, dari Sind masuk ke Al-Hind di India, dan itu nanti kita tahu Taj Mahal dan seterusnya, Delhi dan seterusnya. Old Delhi, New Delhi itu ada sejarahnya. Jadi luar biasa kaum muslimin ini bersentuhan dari sejak awal. Walaupun nanti akan kita tahu pencaplokan secara keseluruhannya nanti di masa-masa apa dan seterusnya. Jadi kita sangat heran sekarang kalau antum berjalan-jalan, kalau punya uang lah keliling dunia aja. Sangat heran, hampir seluruh etnik yang bersentuhan dengan seluruh kekuatan itu semuanya sudah masuk Islam di awal Islam. Cina, India, sampai kemudian Eropa. Di Asia sudah jelas ya, sampai dengan Eropa itu sejak zaman awal Islam itu sudah. Dan itu kan bicara Australia kan dari Eropa kan gitu ya, bicara Amerika oke lah, kita tidak bicarakan Aztec atau apa segala macam karena sejarahnya baru berikut itu setelah ada Columbus dan seterusnya begitu. Tetapi kalau sudah lihat ya, kalau bisa Korea Jepang ya timur lah, huruf kanji lah, dia masih sentuhannya adalah oleh yang Hamburg apa segala macam sekarang. Jadi sebetulnya dahsyat multi etnik itu sudah kita miliki. Jadi ketika ada istilah multikultural apa segala macam, ya, itu tidak sebetulnya harusnya di dunia Islam. Dan sesungguhnya bila multikultural di Barat itu dilaksanakan secara jujur, itu dahsyat Islam akan sangat berkembang. Dan saya sih curiga-curiganya sih nanti untuk gubernur Eropa itu Usama dari Indonesia. Katanya antum mau ke Eropa, Jepang antum ya, dia ambil Jepang. Dia akan menikahi wanita-wanita Jepang. Ya doa sama tenang aja, kalau salihah apa salahnya? Kenapa antum geret-geret? Kalau salihah apa salahnya? Walaupun juga ambil dari Bukit Tinggi juga boleh. Ya sama-sama sudah rendam pada. Ada lagi? Cukup ya? Mungkin ada Ahmad minta tolong cari sarapan di dapur kalau ada.